Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya cerita yang gue bawain kali ini ya dari game Kagejitsu atau ya Master of Garden lagi gitu. Dan lanjutan dari cerita cheat balik ke masa lalu. Dan ya di video terakhir kemarin kan Alpha yang hilang kendali tuh. Dan ya ini lanjutannya. Dan sebelum ke ceritanya, gue mau ingetin dulu nih. Lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD, Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu pengen denger lanjutannya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Atau ya kalau lu pengen sekedar dukung gua aja gitu ya, lu juga bisa gabung ke membership Warga Isekai. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, gue mau ngasih tahu ya, ini gue nggak tahu canon atau enggak karena belum ada kejelasannya apakah cerita ini canon atau tidak, atau ya malah sekedar spin-off doang ya, gue nggak tahu. Silakan tebak-tebak sendiri aja lah, silakan berteori gitu kan sambil nunggu kepastian dari ya Daisuke Aizawa Sensei. Dan yang jelas timeline dari cerita cheat balik ke masa lalu ini ya ada sebelum Arts Oriana Kingdom. Nah di video sebelumnya Delta mati kan di tangan Alpha tuh. Terus Alpha merasa sedih sampai energi sihirnya itu tidak terkendali. Dan abis itu terjadilah time loop lagi. Dan ya mereka semua itu kembali ke waktu cheat yang baru aja dihisap dia bolos. Dan di situ Alpha kelihatan bingung tuh. Dan dia juga dengar omongan yang sama dari para member Seven Sets yang pada panik tuh setelah cheat hilang. Dan ya mereka udah mulai kehilangan akal mereka lah. Tapi pas ngeliat Delta masih hidup, Alpha di situ langsung jatuh lemas gitu kan. Karena ya dia masih ingat dengan jelas momen pas dia ngebunuh Delta dengan tangannya sendiri. Dan Gamma itu mengira Alpha kayak gitu gara-gara cheat tuh, bukan karena Delta ya. Soalnya kan di antara mereka nggak ada yang ingat kejadian sebelum waktu diputar ulang, sebelum time loop terjadi. Dan di sini udah jelas Alpha lagi yang dipilih buat mengingat kejadian sebelum time loop. Dan mereka itu menganggap Alpha itu sangat terpukul lah sama kejadian cheat yang dihisap oleh dia bolos itu. Soalnya kan Alpha yang paling dekat dan yang paling lama bareng sama cheat. Sampai-sampai ya Delta itu nyemangatin Alpha tuh dan bilang kalau cheat itu belum mati. Nah pas Freya sama Olivier itu bilang kalau dia bolos itu punya kekuatan yang nyusahin dan pengen jelasin lebih lanjut soal kekuatan dia bolos, Delta itu langsung kesel tuh ke Freya dan Olivier. Cuma ya nggak digubris lah sama mereka. Terus waktu Olivier ngenalin dirinya dan Freya jelasin kekuatan dia bolos ya kan, dan nyebutin kalau musuh yang mereka lawan itu iblis dia bolos, Seven Shadow atau Seven Sets, itu pada kaget kecuali Alpha dan Delta ya. Kalau Alpha udah jelas, dia udah tahu gara-gara ya time loop sebelumnya tuh. Sedangkan Delta ya karena dia nggak tahu apa-apa gitu loh, dan dia aja masih kesel gitu loh ke Freya sama Olivier yang bilang kalau cheat udah mati. Dan ingat kejadian sebelum waktu diputar ulang, sebelum time loop terjadi, Alpha itu menguatkan hatinya buat percaya kalau cheat masih hidup. Nah setelah selesai sama masalah batinnya itu, Alpha ngejauh lah dari para leluhur dan memanggil Seven Sets yang lain. Dan di situ Alpha ngasih tahu kalau cheat masih hidup, atau lebih tepatnya cheat bisa dihidupkan lagi. Dan waktu Alpha pengen jelasin lebih jauh ya kan, itu dipotong tuh sama Delta yang kebingungan sambil bilang kalau kayak gitu cheat kalah dong. Dan Alpha ngasih tahu kalau itu rencananya cheat buat dihidupkan kembali, yang berarti cheat itu nggak kalah. Awalnya Delta bingung tuh, tapi ya langsung paham. Yang jelas ya dengan pemahamannya sendiri aja, yang intinya cheat belum mati, udah itu aja yang ada di otaknya Delta. Terus Alpha nyuruh Seven Sets yang lain buat ngerahasiain soal apa yang barusan dia bilang dari yang lainnya, atau ya dari pasukannya Olivier tuh. Dan ya Delta paham ya kan, walaupun ya yang lainnya itu ragu karena ya tingkahnya Delta yang aneh. Bahkan ya Zeta itu sampai nanyain tuh keputusannya Alpha yang ngasih tahu Delta, tapi Alpha bilang ya nggak apa-apa, itu keputusan terbaik gitu. Dan ya Alpha kan udah lihat sendiri kalau Delta nggak tahu soal itu ya kan, soal cheat yang bisa dihidupkan kembali. Itu ya Delta malah ngamuk lagi kayak kejadian sebelum time loop terjadi. Abis itu Alpha sama yang lainnya baliklah ke tempat Olivier, dan di situ Alpha nyaranin buat mundur karena pasukan vampir bakal datang. Dan Olivier itu kelihatan ragu karena ya emang sifat dasarnya Olivier aja yang nggak peduli kalah atau menang ya.
Tapi Alpha jelasin dia bolos jadi lebih kuat. Ditambah ada pasukan vampir. Kalau Olivier masih pede buat ngelawan dia bolos dan pasukan vampir sekaligus ya silakan. Tapi mereka, maksudnya Seven Shadow itu bakal tetap mundur. Dan ya Olivier masih ragu di situ sampai Freya itu bantuin Alpha lah buat ngebujuk Olivier. Dan Freya juga bilang gitu kan ke Olivier kalau pasukan vampir udah datang. Dan akhirnya ya Olivier setuju buat mundur. Dan setelah selesai nyusun rencana pelarian, mereka mutusin lah buat ke kota yang ada di seberang hutan. Dan yaitu juga markas dari pasukannya Olivier. Dan mereka itu bakal mencar dengan cara membagi jadi beberapa kelompok. Biar mereka itu nggak gampang ditangkap sama pasukan vampir. Nah setelah hampir 1 harian mereka lari, akhirnya mereka semua itu sampai ke markas Olivier. Dan pas udah pada kumpul, Pente sama Olivier itu nanyain lah soal identitas Alpha sama yang lainnya. Dan ya setelah Alpha ngasih tahu, Olivier bilang kalau ya Alpha itu setidaknya bukan musuh lah. Terus di situ Alpha kelihatan panik karena ternyata ya Delta hilang gitu kan. Dan dia takut kejadian yang sama bakal keulang. Dia langsung nanya tuh soal Delta. Dan untung aja Zeta ngasih tahu kalau Delta itu lagi farming babi hutan. Dan ya Claire di situ kecapean banget gitu. Dan dia bilang kalau Delta bener-bener bebas banget pas sama dia. Jadi ya Delta itu kan satu regu tuh sama Claire pas pelarian. Dan lu harusnya tahu nasib orang yang satu regu sama Delta itu kayak gimana gitu loh. Dan gak lama Delta datang tuh sambil ngebawa farmingannya kan. Yang ya diledekin lah sama Zeta kayak biasa. Dan ya spontan itu bikin Delta kesel. Tapi ya langsung ditengahin sama Alpha. Nah abis itu pasukan Olivier itu pada mencar tuh. Jalanin tugas mereka masing-masing. Ada yang bangun tenda, ada yang masak, dan yang lainnya. Terus Alpha nanyain lah soal Gamma gitu kan. Yang kata Zeta itu lagi ngeliat isi gedung markasnya Olivier. Dan Alpha nyuruh Zeta buat manggil semua orang dari era yang sama kecuali Gamma. Maksudnya orang-orang yang pada balik ke masa lalu tuh. Dan pas semuanya udah pada kumpul, yang ya inget ya semuanya dari era yang sama kecuali Gamma. Berarti di situ ada Alexia, Claire, Rose, Yukime, dan juga Victoria. Nah di situ Alpha jelasin tuh soal artefak jam saku, termasuk skill dari artefak jam saku itu yang bisa mengembalikan waktu atau memundurkan waktu. Dan Seven Shadow itu langsung paham kalau mereka harus nyari kontraktor dari jam saku itu. Dan kontraktor itu pasti punya cara biar mereka bisa balik ke era mereka, ke zamannya mereka seharusnya. Atau ya setidaknya kalau nggak bisa kayak gitu, ada petunjuk deh gitu loh. Cuma ya eta kayak biasa gitu, dia malah tertarik buat melakukan penelitian ke artefak jam saku itu yang ya langsung diomelin lah sama Beta. Sedangkan Claire, Alexia, dan Rose itu semangat banget tuh karena ya dengan artefak jam saku itu berarti mereka bisa mengembalikan waktu ke tempat sebelum Cid mati. Dan ya mereka terus diskusi lah di situ. Dan pas selesai Delta langsung teriak kalau dia lapar gitu kan. Yang ya emang nih bocah udah jadi tamu kagak sopan lagi ya. Tapi ya tetap aja karena teriakan Delta itu Pente, Duet, dan Olivier nyamperin mereka. Dan ya mereka masih ramah gitu walaupun Delta kagak sopan kayak gitu ya. Dan ternyata ya belum semua orang selesai tuh sama tugas mereka kayak Freya, Lily, dan Gamma. Makanya ya Olivier nanya, Alpha mau nunggu mereka apa mau bangun markas dulu? Mungkin lebih tepatnya base camp ya. Dan ya Alpha milih buat bangun base camp dulu tuh biar efisien lah waktunya. Dan ya sebelum mereka semua gerak ya kan, tiba-tiba bilah pedang itu nembus badannya Claire. Yang jelas Claire langsung mati di tempat kan, lah jantungnya yang ditembus gitu loh. Dan pelaku dari penusukannya Claire itu adalah Gamma yang sama sekali nggak bisa mereka deteksi. Bahkan Alpha aja sama sekali nggak bisa ngerasain Gamma. Dan Delta juga sama sekali nggak bisa nyium baunya Gamma yang kali ini udah berubah atau lebih tepatnya masuk ke mode iblisnya. Nah semua orang di situ pada panik dan bingung kan sama tindakannya Gamma, termasuk Alpha gitu kan. Tapi paniknya Alpha itu beda sama yang lainnya. Alpha itu panik karena masa depan itu berubah atau ya bisa dibilang butterfly effect lah. Karena Delta itu emang gak ngamuk tuh kayak di timeline sebelumnya, tapi itu digantiin sama Gamma yang ya malah lepas kendali gitu menggantikan Delta. Nah Alexia di situ nyoba nyerang Gamma kan, tapi malah dihajar balik sama Gamma yang bikin Alexia kepental. Dan itu bikin Seven Sets pada kaget tuh dan bingung ngelihat kekuatan Gamma yang beda jauh dari biasanya. Dan Gamma sendiri dia kegirangan gitu karena bisa ngerasain jadi orang kuat. Terus Epsilon sama Beta itu nyoba menyadarkan Gamma tuh yang gak kayak biasanya. Dan Gamma itu balas, kayak biasanya maksudnya Gamma yang terlemah di antara Seven Sets. Gamma yang cuma bisa ngurus bisnis dan uang. Dan ya Gamma di situ kelihatan kesel banget gitu kan.
Terus nyerang secara membabi buta tuh. Bahkan Seven Sets saja sampai dibuat kesusahan gitu kan. Yang nandain kalau kekuatan Gamma itu benar-benar meningkat drastis. Nah ngelihat itu Olivier, Pente, dan Duet ya nolong mereka dong. Dan ya pas Pente pengen nyerang, terjadilah sebuah fenomena. Tento shita hyoshi ni ken ga sasatta. Yap, Gamma tetaplah Gamma yang biasa kepleset, tapi ya kali ini nggak ngotak gitu. Gamma kepleset terus pedangnya nusuk dirinya sendiri yang bikin semuanya pada kaget dan shock. Nah pas Gamma kepleset dan mati, tiba-tiba waktu itu mundur lagi dan balik ke waktu Alpha sama yang lainnya baru aja sampai kota. Dan ya sama kayak sebelumnya, cuma Alpha doang yang ingat kejadian sebelum time loop tadi tuh, sebelum Gamma nusuk dirinya sendiri. Dan ya Alpha paham gitu kalau sekarang checkpointnya itu udah berubah gitu. Kalau sebelumnya pas cheat dihisap oleh Diabolos, sekarang berubah menjadi pas mereka semua baru sampai kota. Dan alasan Alpha yakin gitu kan kalau mereka mengalami time loop lagi itu karena dia melihat Claire masih sehat walafiat. Nah di situ Alpha langsung nanyain lah keberadaan Delta dan Gamma ke Zeta. Dan ya jawabannya sama kayak sebelumnya. Delta lagi farming babi hutan dan Gamma lagi memeriksa gedung makanan tuh. Dan ya nggak lama Delta datang lah. Terus Alpha bilang kalau dia bakal menemui Gamma. Dan Delta bilang kalau dia itu nyium baunya Gamma tuh ada di situ. Dan ya Delta ngomong kayak gitu sambil nunjuk suatu tempat. Dan tanpa babi bu, Alpha langsung lari ke sana tuh dengan kecepatan penuh. Dan ya itu bikin yang lainnya bingung. Tapi ya nggak lama semua orang itu bisa ngeliat Alpha lagi beradu pedang sama Gamma yang udah masuk ke mode iblisnya. Dan Alpha belum paham tuh kenapa Gamma bisa kayak gitu. Dan merasa perubahannya Gamma itu terjadi sebelum checkpoint diperbarui. Jadi simpelnya Gamma itu masuk ke mode iblisnya dulu baru checkpoint di-update gitu. Nah di situ Gamma merasa kecewa gitu kan. Karena serangannya bisa ditahan sama Alpha. Dan Gamma marah. Karena dengan kekuatan barunya dia masih aja jadi yang terlemah di antara Seven Sets. Dan karena emosinya yang gak stabil itu ngebuat Gamma teriak-teriak sendiri. Terus karena emosinya juga Gamma nyerang semua orang dengan membabi buta yang bikin semua orang kaget gitu. Terutama Seven Sets pas ngelihat kekuatannya Gamma yang bener-bener beda total gitu loh. Dan Gamma yang udah kehilangan akal sehatnya dia terus nyerang semua orang sambil ketawa kayak orang psikopat. Nah di lain tempat ada 4 orang misterius yang lagi ngobrol dan membahas soal sihir yang membuat orang lain menjadi demon. Orang pertama bilang, sihir hitam kemerahan. Perubahan demon sepertinya telah dimulai. Terus orang kedua bilang, konyol, itu cuma sihir yang ngamuk, nggak ada artinya kekuatan yang nggak bisa dikendaliin. Terus orang ketiga bilang, tapi kekuatan itulah yang dicari. Dan orang keempat bilang, dengan kekuatan itu tujuan agung kita semakin dekat. Nah kira-kira siapa nih mereka? Apakah mereka itu pendahulu member badut kultus Diabolos? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen karena ya ini masih tebakan nih, belum ada jawaban pastinya siapa itu mereka. Dan yup, to be continue. Belum ada lanjutannya sampai sekarang gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja lah kapan chapter 2-nya itu rilis. Yang jelas ya ini chapter 1-nya doang tuh sampai ya orang-orang misterius nongol itu ending dari chapter 1-nya. Dan dugaan gue sih bakal ada 7 chapter lebih ya. Mengingat yang balik ke masa lalu itu lebih dari 7 orang tuh. Mungkin Alexia, Rose, Claire itu juga bakal mengalami kondisi lepas kendali dan masuk ke mode iblisnya. Ya mungkin aja gitu, siapa yang tahu ya kan? Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.